Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk soal kisi-kisi ya, penilaian akhir semester ganjil tahun 2020. Yang pertama di sini Bapak akan bahas mengenai soal diagram lingkaran. Ada contoh soal seperti ini misalnya disajikan diagram lingkaran mengenai pasien COVID-19 di kota Tangerang. Nah, ini adalah diagram lingkarannya. Kita sajikan kurang lebih seperti ini ya. Yang masing-masing kita bedakan menjadi dua jenis. Jadi pasien COVID-19 yang pertama adalah untuk laki-laki. Pasien yang kedua adalah jenis perempuan ya, untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki ada 80 orang yang positif COVID-19 di kota Tangerang. Kemudian untuk perempuannya ada 40 orang pasien positif COVID-19. Kita umpamakan misalnya ini untuk per bulan November tahun 2020 ya. Jadi bulan November tahun 2020 untuk pasien COVID-19 di kota Tangerang ya, 80 orang untuk laki-laki dan 40 orang untuk perempuan. Yang ditanyakan adalah berapa persen pasien positif COVID-19 untuk jenis kelamin laki-laki. Sekali lagi, berapa persen pasien yang positif COVID-19 untuk jenis kelamin laki-laki di bulan November tahun 2020. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa gunakan rumus. Jadi, untuk persentase pasien COVID-19 yang positif untuk jenis kelamin laki-laki sama dengan jumlah pasien COVID-19 yang positif untuk laki-laki dibagi jumlah pasien total atau keseluruhan ya. Kemudian dikali 100%. Nah, di diagram lingkaran tadi, di mana untuk jumlah pasien COVID-19 positif untuk laki-laki ada 80 orang, maka tulis 80. Kemudian dibagi total pasien COVID-19 positif, totalnya adalah 80 ditambah 40 ya, yaitu 120. Kemudian dikali 100%, maka jawabannya adalah 66%. Dengan demikian, persen pasien COVID-19 positif untuk jenis kelamin laki-laki adalah 66%. Ini adalah jenis soal yang pertama. Kemudian kita ke jenis soal yang kedua atau contoh soal yang kedua masih mengenai diagram lingkaran. Misalnya di bawah ini disajikan tabel atau diagram lingkaran. Kalau di contoh yang pertama diagram lingkaran, di dalamnya ada jumlah pasien COVID-19 ya dengan satuan orang. Nah, untuk contoh yang kedua di sini satuannya adalah dalam bentuk persen ya. Nah, contohnya di sini ada persentase jumlah pasien COVID-19 misalnya di bulan September tahun 2020 yang positif di kota Tangerang misalnya untuk laki-laki 60% dan untuk perempuannya misalnya 40%. Ya, ini untuk bulan September tahun 2020 pasien COVID-19 yang positif, yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, pertanyaannya adalah jika misalnya jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ada 200 orang di bulan September tahun 2020 di kota Tangerang, maka berapakah jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk jenis kelamin laki-laki? Sekali lagi, berapakah jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di bulan September tahun 2020 untuk jenis kelamin laki-laki? Nah, kita jawab sekarang. Nah, maka untuk menjawabnya, jumlah pasien positif COVID-19 untuk laki-laki yaitu sama dengan, nah, di diagram lingkaran tertera 60% ya, maka tulis 60% dikalikan dengan jumlah pasien
keseluruhan. Di bulan September yang positif ada 200 orang, jadi 60% dikali 200 orang. Maka hasilnya adalah 120 orang. Dengan demikian, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di bulan September 2020 untuk jenis kelamin laki-laki ada 120 orang. Baik, ini dia kisi-kisi yang pertama, yaitu mengenai diagram lingkaran. Baik, setelah ini kita ke kisi-kisi yang berikutnya, yaitu mengenai probabilitas. Pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai probabilitas atau peluang. Ada beberapa contoh soal mengenai probabilitas atau peluang. Seperti misalnya pada contoh soal yang pertama berikut ini. Misalnya disajikan sebuah data mengenai jenis pasien COVID-19 di sebuah rumah sakit di Kota Tangerang. Nah, ini misalnya ada beberapa jenis pasien COVID-19 dengan beberapa penyakit bawaan ya. Yang pertama misalnya jantung, yang kedua diabetes. Dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki dengan penyakit bawaan, penyakit jantung ada 25 orang, untuk perempuannya ada 10 orang, total ada 35 orang. Kemudian untuk penyakit bawaan diabetes, untuk laki-laki ada 15 orang, dan untuk perempuan ada 45 orang, totalnya ada 60 orang. Maka total seluruhnya yang dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Tangerang yang dengan penyakit bawaan jantung dan diabetes, totalnya ada 95 orang. Pertanyaannya adalah, jika seorang dokter ingin memeriksa salah satu pasien COVID-19 tersebut dengan penyakit bawaan jantung dan diabetes, berapakah probabilitas yang diperiksa adalah pasien COVID-19 dengan penyakit bawaan jantung dengan jenis kelamin laki-laki? Sekali lagi pertanyaannya adalah, jika seorang dokter ingin memeriksa satu pasien di antara banyak pasien tersebut ya, probabilitas bahwa pasien itu adalah pasien jenis kelamin laki-laki dengan penyakit bawaan, penyakit jantung, itu berapa? Nah, langsung saja kita jawab. Probabilitas pasien COVID-19 dengan penyakit bawaan jantung untuk jenis kelamin laki-laki sama dengan, nah caranya adalah kita fokus ke tabel sebelumnya ya. Untuk pasien jenis kelamin laki-laki yang memiliki penyakit bawaan jantung ada 25 orang, maka tulis 25 per, nah jumlah total pasien dalam rumah sakit tersebut dengan penyakit bawaan jantung dan diabetes ada 95 orang ya. Jadi nanti penulisannya 25 per 95. Bisa disederhanakan atau diperkecil menjadi 5 per 19. Dengan demikian probabilitasnya adalah 5 per 19. Baik, sekarang kita ke contoh soal yang kedua atau contoh soal berikutnya. Masih dengan tabel yang sama mengenai pasien positif COVID-19 dengan penyakit bawaan jantung dan diabetes di sebuah rumah sakit di Kota Tangerang. Nah, dari tabel yang sama tersebut, pertanyaannya adalah, jika seorang dokter ingin memeriksa salah satu pasien COVID-19 dengan penyakit bawaan jantung dan diabetes, maka berapakah probabilitas bahwa pasien tersebut adalah pasien laki-laki dengan penyakit bawaan jantung atau pasien tersebut laki-laki dengan bawaan penyakit diabetes? Nah, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan mengenai kejadian saling lepas. Sehingga kita pergunakan formulasi kejadian saling lepas, yaitu PA gabungan B atau PA atau B sama dengan PA ditambah PB. PA adalah probabilitas bahwa pasien tersebut adalah pasien laki-laki dengan penyakit bawaan jantung, yaitu 25 per 95.
Sementara PB adalah probabilitas bahwa pasien tersebut adalah pasien laki-laki dengan penyakit bawaan diabetes, yaitu 15/95. Maka hasil penjumlahannya adalah 40/95 atau 8/19. Sampai di sini sudah paham ya? Ini merupakan salah satu penerapan soal mengenai probabilitas kejadian saling lepas.